Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan teks cerita sejarah. Sebelum dimulai, biarkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abraham Ramadan Putra, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Wirayuda, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila, absen 3. Perkenalkan, nama saya Andri Septian Marantika, absen 04. Nama saya Anggun Maulidia Putri Magani, absen 5. Saya Nugra Caturanggreni, absen 6. Yang pertama akan menjelaskan tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi. Perbedaan fiksi dan non-fiksi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fiksi. Fiksi adalah literasi berdasarkan imajinasi, yang seringkali berdasarkan peristiwa terkini, bersifat subjektif, menampilkan sudut pandang berbeda, sangat mendalam, fokus pada sisi dalam. Nah, contohnya seperti cerpen, novel, dan cerita rakyat. Jika non-fiksi adalah literasi yang berdasarkan fakta. Biasanya, jika dibuat-buat tidak akan dipercayai oleh orang, bersifat objektif, menampilkan sudut pandang penulis atau pengarang, fokus pada sisi luar, contohnya seperti buku-buku motivasi, keagamaan, teknologi, seni, sejarah, dan biografi. Nomor 2. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah diantaranya yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isinya berupa fakta. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Berikut ini kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Yang ketiga, verbal material. Verbal material adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, mencontohkan menulis, menempel, menyapu. Yang terakhir, konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu frasa nomina. Frasa nomina dibentuk dari sebuah kata benda dan juga dapat digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda. Jenis frasa ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Frasa nomina modifikatif. Contohnya adalah tubuh bungil dan bulan pertama. Yang kedua adalah frasa nomina koordinatif. Contohnya yaitu dunia akhirat dan sandang pangan. Yang ketiga adalah frasa nomina apositif. Contohnya adalah Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, akhirnya meluap juga. Yang kedua adalah frasa verbal. Frasa verbal dibentuk dari sebuah kata kerja dan sebagai pengganti kata kerja dalam suatu kalimat. Jenis frasa ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Frasa verbal modifikatif. Contohnya, Ani pasti menangis di kamar, yaitu pasti menangisnya. Yang kedua adalah frasa verbal koordinatif. Contohnya, Ibu pergi ke pasar atau ke supermarket, yaitu pasar atau supermarketnya. Yang ketiga adalah frasa verbal apositif, yaitu Rani sedang mencuci, tidak menoleh saat dipanggil ibunya, yaitu di sedang mencucinya. Dan yang ketiga adalah frasa adverbial. Frasa adverbial dibentuk dari kata keterangan sifat, yaitu sifatnya. Jenis frasa ini dibagi menjadi frasa adverbial modifikatif. Contohnya,
sangat pintar, paling cantik, yaitu di pintar dan cantiknya di kata sifatnya. Dan yang kedua adalah frasa adverbial koordinatif, yaitu aman, tentram. Dan yang terakhir yaitu frasa adverbial apositif, yaitu Ririn ayu menawan dilamar oleh seorang duda muda, yaitu ayu menawannya. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Nah, konjungsi temporal ini terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat. Konjungsi ini harus berada di tengah kalimat, tidak boleh berada di depan atau akhir kalimat. Konjungsi temporal sederajat merupakan kata hubung waktu yang sederajat. Konjungsi ini dipakai dalam beberapa jenis kalimat majemuk setara. Contoh katanya seperti lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Contoh kalimatnya seperti ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Kata lalu merupakan konjungsi temporal sederajat. Kemudian contoh yang kedua, Adi membaca soal yang diberikan kemudian mengerjakannya. Kemudian merupakan kata konjungsi temporal sederajat. Kemudian konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi ini dapat diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Jadi bedanya antara konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat, kalau konjungsi temporal ini hanya boleh di tengah kalimat. Kalau konjungsi tidak sederajat ini boleh di awal, tengah, atau akhir kalimat ya. Konjungsi temporal tidak sederajat juga dikenal dengan konjungsi bertingkat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Kata hubung ini juga digunakan untuk berbagai jenis kalimat majemuk. Contoh katanya seperti apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sewaktu, dan sebagainya seperti yang terlihat di PPT ya. Contoh kalimatnya seperti ibu menyuruh adik untuk mengangkat pakaian apabila hujan turun. Kata apabila merupakan contoh dari konjungsi temporal tidak sederajat. Yang kedua, bila adik malas belajar, ayah tidak akan membelikan mainan baru. Nah, kata bila kan ada di depan ya. Jadi itu juga merupakan konjungsi temporal tidak sederajat. Verba material. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu. Contoh katanya seperti menari, mengendarai, memukul, membaca, dan menulis. Contoh kalimatnya seperti Diki mengendarai motor gede yang baru saja dibelinya. Mengendarai merupakan kata verba material. Yang kedua, ayah menebang pohon di depan rumah karena sudah rapuh. Kata menebang merupakan kata verba material. Verba mental. Kata kerja mental atau kata kerja behavioral adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman. Dapat dikatakan bahwa kata kerja mental menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tubuh. Contoh katanya seperti sedih, yakin, menghormati, ikhlas, memahami, senang, dan putus asa. Contoh kalimatnya seperti Rina menikmati musik yang dimainkan oleh Rian. Kata menikmati menggambarkan perasaan si Rinanya ini gitu. Kemudian contoh yang kedua seperti Bella bahagia saat namanya terpanggil sebagai pemenang kompetisi. Nah, kata bahagia ini menunjukkan perasaan si Bellanya ini. Jadi, ini merupakan kata kerja mental. Kalimat deskripsi. Pengertian dari kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, baik itu dari segi psikis maupun fisiknya yang dijelaskan secara rinci. Contoh kalimat deskripsi. Ayah baru saja membeli kucing yang sangat lucu, berwarna kuning keemasan, bulunya sangat lembut, dan memiliki hidung yang pesek. Dan juga ada contoh lain dari kalimat deskripsi, seperti
Gajah jantan dan betina memiliki berat yang berbeda. Pada gajah jantan, beratnya bisa mencapai sekitar 3 ton dan beratnya hampir sama dengan 2 buah bus. Lalu selanjutnya ada kalimat imperatif. Pengertian kalimat imperatif adalah kalimat yang memberi perintah, komando, atau larangan. Singkatnya, definisi kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Contoh kalimat imperatif. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, ambilkan bukuku di meja. Dan masih banyak juga contoh dari kalimat imperatif, seperti kerjakan buku PR-mu, jangan keluar malam-malam, tutuplah jendela rumah, dan masih banyak juga contoh dari kalimat imperatif. Lalu selanjutnya, kalimat interrogatif. Pengertian kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan di dalam kalimatnya. Singkatnya, definisi kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Contoh kalimat interrogatif. Yang pertama, bagaimana caranya kamu bisa membuatnya dengan bagus? Lalu yang kedua, kapan kita jalan-jalan ke taman hiburan lagi? Lalu ada juga contoh kalimat interrogatif seperti siapa yang berhasil memenangkan lomba kemarin? Apa saja yang harus aku bawa nanti? Sudahkah kamu minum obatmu hari ini? Dan masih banyak lagi contoh dari kalimat interrogatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.